Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bunda Rita lagi. Nah, Bunda, kalau tadi kan udah mungkin karena nggak enak gitu ya sama si penyelenggara sudah mengundang gitu. Dan akhirnya harus didapuk menjadi penyanyi pada saat itu. Tapi ketika mau nyanyi ini didapuk, berpikir nggak sih kalau apapun yang terjadi di atas panggung dengan kerumunan dan segala macam itu bisa berpotensi menimbulkan klaster gitu, Bunda? Itu jangankan ketika saya di panggung itu ya, waktu diundang pertama kali undangan datang ke saya sudah berpikir ke sana. Tapi ketika berhadapan dengan penggemar yang dia minta, Mbak Rita nyanyi lagu ini dong, ayo dong satu lagu dong, Mbak Rita dong, pulang rusuk lah, 2 kursi lah, 1 lagu, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya pikir karena saya punya nama itu baik dan saya pakai masker, kemudian mayoritas penonton juga pakai masker gitu. Ya, sudah terjadilah seperti itu gitu. Dan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman penyanyi lainnya, Bunda. Semua itu akhirnya secara spontan diminta pada saat itu. Kalau yang itu kan beda-beda ya. Saya datang sore hari. Okay. Mungkin yang pagi saya belum tahu itu mereka siapa. Tamu-tamunya itu siapa-siapa. Karena tuan rumah ini memang akrab sekali sama para seniman dangdut ya. Tapi saat Bunda Rita nyanyi, Bunda lihat siapa aja penyanyi yang juga setelah itu mungkin nyanyi bareng Bunda, setelah itu nyanyi setelah Bunda atau sebelum Bunda yang sempat juga naik ke panggung? Pada saat itu saya melihat ada waktu di panggung ya, saya melihat ada Yunus, ada Yunita Abadil. Setelah saya turun dari panggung, saya ketemu Bang Haji Rhoma Irama. Oke. Setelah turun dari panggung sempat ada khawatir nggak sih, Bunda? Emang dari awal sudah khawatir, ya kan? Sudah khawatir. Sejak saya terima undangan itu sudah khawatir saya. Cuman ya kalah dengan niat saya silaturahmi dan saya pakai masker. Dan spontanitas. Nggak akan bisa menolak. Permintaan penggemar itu nggak bisa menolak gitu. Nggak bisa nolak ya. Bunda, ya saya mau geser nanya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau mendengarkan penjelasan dari Bunda Rita, bagaimana kondisi saat itu, kemudian juga kan maklumatnya ini sudah dicabut, jadi artinya nanti memungkinkan semakin banyak orang berkerumun, semakin banyak juga mungkin penyebaran COVID-19. Kalau Pak Pandu melihatnya gimana, Pak? Ya, kita kan di tengah pandemi ini risikonya masih tinggi, ya. Bukan berarti kalau dicabut itu, atau bukan dicabut lah, sudah dikurangi, dilonggarkan, bukan berarti masyarakat boleh bebas, ya kan. Jadi masyarakat itu harus tetap mempraktikkan perilaku 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan kan. Yang paling penting dalam ini kan kerumunan ini kan bukan masalahnya Mbak Rita sebenarnya, masalahnya adalah dari yang ngundang gitu kan. Karena yang nyanyi bukan hanya Mbak Rita. Tapi saya mohon banget sama tokoh-tokoh seniman yang terkenal ini bisa mengedukasi masyarakat juga. Misalnya sebelum nyanyi gitu ya, disuruh jaga jarak, terus semuanya harus pakai masker dulu. Baik, atau diajarkan bagaimana mencari pakai masker, Mbak Rita, ya kan? Ya, karena Mbak Rita ini tokoh yang sangat berpengaruh gitu. Dibandingkan saya kalau suruh pakai masker nggak nurut, tapi kalau Mbak Rita yang nyuruh pakai masker, nah itu nurut gitu. Iya, Pak Pandu. Mohon Mbak Rita ya. Iya. Kita minta deh sekali. Lain kali kita hubungi ya Mbak Rita ya, suruh edukasi pakai masker, mau ya? Mau dong pasti dong. Iya siap Pak Pandu, siap. Oke, itu yang paling penting. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat yang menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, pemerintah ini nggak pernah mengajak atau mengundang Haji Rhoma Irama, Mbak Rita, atau penyanyi lain yang begitu banyak fansnya yang menurut saya kalau mereka bilang, hayo pakai masker, semuanya pasti pakai masker. Ya ini yang menurut saya nggak usah ada aturan, nggak usah ada regulasi, tetapi nggak usah ada polisi, semuanya kan pakai masker karena tokoh panutannya pakai masker, ya kan. Jadi kalau mereka nyanyi ya, selepas dulu ya untuk nyanyi, karena supaya suaranya bagus, nanti kemudian pakai masker yang benar lagi. Dan itu nggak apa-apa, itu edukasi, karena kan penularan itu terjadi kalau kita kontak dengan orang lain. Kalau sendirian di panggung ya nggak apa-apa. Tapi kalau
bertemu ngobrol, nah itu harus pakai masker karena kita nggak tahu apakah lawan bicara kita itu kemungkinan membawa virus atau tidak. Kita kan harus melindungi kita dan melindungi kamu gitu, Mbak Rita. Jadi kalau Mbak Rita pakai masker, saya pakai masker, saya melindungi Mbak Rita dan Mbak Rita juga melindungi saya. Gitu. Saling melindungi begitu ya Pak ya? Pak Pandu, Iya. waktu saya sampai, saya pakai masker, Pak Pandu. Iya, iya. Iya, pakai Iya. masker. Nah, Iya. Pak, saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau misalnya ini kayak tempat konser tadi, bukan tempat konser, tempat hajatan tadi kan masih mungkin ada yang berpikiran gitu. Kalau beramai-ramai di depan, di tempat terbuka lah katakanlah gitu. Sebenarnya katanya resikonya jauh lebih rendah kalau dibandingkan tempat tertutup, Pak Pandu. Benar nggak? Betul, itu betul. Makanya kan Car Free Day bagus karena tempat terbuka gitu kan. Tapi menjaga jarak itu penting dan pakai masker itu penting, ya kan. Jadi karena kan mereka berinteraksi sama, apalagi sambil nyanyi dan sebagainya, dan ibadah di gereja pun kalau menyanyi juga itu berisiko tinggi. Kalau mengeluarkan suara itu berisiko tinggi karena ada muncratan dari mulut kita yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi menurut saya sih, misalnya Mbak Rita bilang gini, ayo semuanya pakai masker, kalau nggak ada yang pakai masker saya nggak jadi nyanyi. Jadi kita semua pakai masker. Langsung semuanya pakai masker ya? Iya, semua pakai masker gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi pokoknya kan, jadi masyarakat ini kan selama 3 bulan ini sudah disuruh tinggal di rumah, suruh ini, mereka sebagai patuh ya. Nah ini dengan hiburan semacam ini lega banget. Tapi mereka akhirnya paham, walaupun saya sekarang bebas, bisa keluar, bisa nonton Mbak Rita, bisa nonton pertunjukan lain, tetapi harus tetap pakai masker. Gitu. Yeah. Jadi ya itu yang paling penting sebenarnya. Nah. Pak Pandu, kalau melihat kan ini ratusan orang ya Pak, terus memang kabarnya sudah ada beberapa yang menjalani rapid test. Pak Pandu sempat mengatakan rapid test ini nggak efektif begitu Pak. Betul. Bagaimana nih kalau ada yang satu COVID, tracingnya susah, rapidnya Banyak lagi susah, kan orangnya tadi kan. gimana ini kalau Pak Pandu melihatnya? Apakah memang ya udahlah swab aja nanti diarahin ke Pemkot Bogor, kemudian penyelenggara juga ya harus swab aja mendingan? Ya, jadi diedukasi ke masyarakat gitu. Kalau ada masyarakat yang menghadiri pertemuan itu, ada yang sakit, ada yang demam, ada yang batuk, dan segeralah datang ke layanan kesehatan dan bilang bahwa waktu itu menghadiri ini dan mungkin bisa langsung di-swab. Gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang manfaat juga banyak gitu kan. Bisa saja yang reaktif itu belum tentu dia terinfeksi. Yang tidak reaktif itu, nah ini problemnya adalah rapid test itu kalau non reaktif bukan berarti tidak terinfeksi. Cuman itu dikatakan tidak ada antibodi, gitu kan? Gitu. Karena antibodi mungkin saja belum terbentuk. Itu yang membuat kenapa saya tidak setuju dengan penggunaan rapid test, karena manfaatnya untuk mendeteksi dini orang dengan virus itu kurang gitu. Jadi tidak akurat. Jadi selama seminggu gitu kan dianggap non reaktif, mereka berpergian padahal mereka infeksi, ya akan menjadi penular pada yang lain. Kan kita ingin memotong rantai penularan. Oke, baik. Saya terakhir ke Bunda Rita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi, Bunda. Bagus, Pak Pandu. Saya nanti kalau misalnya ada acara lagi, tapi sih masih deg-degan ya. Ada aja kalau ada COVID-nya selesai. Agak termas sedikit gitu, nyumbang lagi jadi panjang urusannya. Terima kasih Pak. Nggak apa-apa, Mbak Rita. Iya. Sarannya bagus banget gitu. Oke, atau satu lagi mungkin buat fansnya Mbak Rita nih pengen disampaikan apa nih? Setelah kemarin yang datang gitu, terutama yang kemarin datang atau melihat langsung Mbak Rita di Bogor tuh. Oh yang datang ya minimal udah sudah terobati kangen-kangenannya ya, meskipun sekarang agak ada buntutnya agak panjang, berbutut panjang itu. Nggak apa-apa, masih semoga sehat semuanya. Amin. Semoga sehat semuanya, dan untuk yang akan datang lebih hati-hati lagi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik. Terima kasih, Mbak Rita. Baik, terima kasih Bunda Rita. Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan selalu. Nah, jadi lebih hati-hati bagi penyelenggara, salah satunya, kemudian juga bagi para pengisi acaranya, Ti. Semoga nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi ya. Soalnya tadi Mbak Rita agak-agak trauma berbuntut panjang katanya. Cuma pengen nyumbang lagu, tapi akhirnya urusannya panjang. Iya, benar sekali. Oke, sesaat lagi kita juga akan membahas mengenai kasus di wilayah Kledokan Catur Tunggal Depok Sleman.
karena kabarnya di sana ada bayi yang ditinggal oleh ibu dan juga bapaknya usai Dilahirkan, dilakukan persalinan. Kita akan hadirkan informasinya dan juga perbincangan sesaat lagi.